Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia dalam materi surat lamaran pekerjaan bagian 4. Kemarin kalian sudah masuk ke pembuka surat. Apa itu pembuka surat? Pembuka surat merupakan latar belakang kalian mengetahui lamaran pekerjaan tersebut dari mana. Kalau kalian tidak dapat dari siapa-siapa atau dari mana saja, maka tuliskan saya yang bertanda tangan di bawah ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, seperti itu saja. Kemudian nulisnya harus menjorok sejajar dengan hormat. Kemudian saya yang bertanda tangan di bawah ini, kalau kalian menggunakan titik, ini penting lah pelajaran bahasa Indonesia. Kalau kalian menggunakan titik, maka huruf N, huruf A dalam alamat huruf P, huruf T itu adalah huruf besar. Karena titik artinya tanda akhir kalimat. Sedangkan kalau kalian menggunakan titik 2, maka N kecil, N kecil, A kecil, P kecil, dan T kecil. Nah, itu kaidahnya memang seperti itu. Jadi kalian pilih yang terserah kalian, atau kalau sudah terlanjur titik, maka N-nya besar, A-nya besar, P-nya besar, T besar. Kemudian bagian berikutnya adalah data diri. Data diri ini kalau umumnya memang nama, alamat, pendidikan terakhir, tempat tanggal lahir, itu umumnya saja. Kalau ditambahkan mungkin agama, kemudian umur dan sebagainya, itu cuma pelengkap. Tapi kalau kalian nulis surat lamaran harus 1 lembar saja, maka upayakan bisa 1 lembar tanpa ke halaman yang lain. Maka data diri hanya 4 hal saja. Sudah, usahakan lagi cara menulisnya. Kalian tulis dulu, nama tulis, alamat tulis, pendidikan terakhir tulis. Ini kosong, misalkan kosong. Nah, jadi misalkan tempat tanggal lahir yang paling panjang, maka ini berikan tanda titik 2, baru sejajarkan di atasnya. Jangan nama langsung titik 2, nanti tidak sejajar. Lalu kalian beri spasi, baru kalian tulis nama kalian sendiri, Muhajirin Ansor, disertai titel, misalkan titel Bapak SPD. Kemudian alamatnya alamat kalian lengkap saja sampai nama desa dan nomor rumah kalian. Kemudian pendidikan terakhir, karena Bapak SPD, tulis saja S1. Mudah-mudahan kalian sarjana semua nantinya, strata 1. Nah, seperti itu. S1 itu singkatan dari strata 1, bukan sarjana 1. Tapi kalau kalian masih SMA, setelah lulus nanti ingin melamar pekerjaan, maka SMA sederajat. Nah, seperti itu. Kemudian tempat tanggal lahir kalian, misalkan kolam kiri, Banjarmasin, 12 Desember 1994. Nah, sudah. Data diri cukup 4 hal ini saja. Kemudian bagian berikutnya adalah isi surat. Dari kata mengajukan sampai bawah sini. Apa itu isi surat? Isi surat ini merupakan tujuan kalian untuk menyampaikan surat ini. Jadi jangan sampai sekali-kali kalian menulis surat lamaran tanpa ada isinya. Ini yang paling penting. Jadi 1 baris ini yang paling vital perannya. Apa tulisannya? Mengajukan permohonan lamaran pekerjaan di instansi. Kebetulan di sini ada Rumah Sakit Ulin.
maka Bapak tulis instansi. Kalau di sini tulisannya misalkan Indomaret, maka di sini namanya perusahaan. Yang Bapak Ibu pimpin, nah ini juga penting, sebagai kalau kalian menulis isi, jangan sampai Bapak Ibu pimpin saja, tulis posisi yang kalian inginkan. Yang kalian inginkan, jangan sampai orang lain tidak tahu apa yang kalian inginkan, lalu kalian diposisikan di tempat yang bukan kalian inginkan, kalian marah. Nah itu bukan salah orang lain. Jadi misalkan kalian mau administrasi, tulis administrasi, atau misalkan sekretaris, maka tulis sekretaris, dan sebagainya. Itu adalah isi dalam surat lamaran pekerjaan. Satu kalimat itu penting dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian bagian berikutnya dari kata sebagai ini sampai lembar ini namanya adalah daftar yang dilampirkan. Apa fungsinya daftar yang dilampirkan ini? Daftar yang dilampirkan ini merupakan terusan dari lampiran ini. Ini kan jumlahnya 6 lembar. Maka di sini harus juga 6 poin. Fungsinya atau tujuannya supaya orang tahu bahwa kalian itu lulus SMA dari ada buktinya ijazah, kemudian transkrip nilainya ada, kemudian kalian mengatakan bahwa kalian 94 tahun 94 lahir, ada fotokopi KTP, surat sehat, kemudian SKCK dan pas foto. Nah itu harus kalian lampirkan sebagai bukti. Lalu penulisannya sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu saya lampirkan. Nah ini sekali lagi jadi perhatian penting. Kalau di sini titik 2 maka fotokopi F-nya kecil, fotokopi F-nya kecil, surat sehat F-nya S-nya kecil, SKCK memang singkatan harus besar, pas foto P-nya kecil. Tapi kalau kalian titik, nah maka SP itu harus besar. Ini ada 6, Bapak beri contoh saja: fotokopi jasa SMA, fotokopi transkrip nilai, fotokopi KTP, dan sebagainya. Dalam penulisan KTP, ini lihat penting sekali lah. Yang benar itu seperti itu, fotokopi, bukan bahasa yang seperti ini atau kosakata seperti ini. Nah ini bahasa Inggris atau ini salah, tulis saja fotokopi. Nah seperti itu. Sudah, kalau sudah misalkan di sini 8 lembar, maka di sini harus 8 lembar juga, tergantung permintaan dari instansi yang bersangkutan. Kemudian setelah bagian daftar yang dilampirkan, kita garis baru menjorok ke dalam, ada namanya harapan. Apa itu harapan? Dalam melamar pekerjaan, kita ini meminta sesuatu kepada orang lain, maka kita etikanya harus menyampaikan harapan terhadap orang tersebut. Perlu digarisbawahi, jangan lebay atau jangan terlihat sombong. Jadi misalkan kalian kalau lebay itu bahwa kalian ucapkan, saya sangat mengharapkan pekerjaan ini karena orang tua saya lagi sakit dan sebagainya, atau saya sedang tidak memiliki uang maka saya perlu pekerjaan ini. Nah itu terlalu berlebihan. Kalau kalian terlihat sombong, misalkan kalian juara atau ranking di sekolah atau punya pengalaman yang banyak, kalian tulis misalkan saya merupakan siswa terbaik di sekolah saya. Nah itu tidak boleh, supaya kalian terlihat lebih sopan kepada orang yang memberi pekerjaan. Ya sampaikan saja seperti ini, Bapak beri contoh lah, saya sangat mengharapkan bisa bekerja sama di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Itu cukup. Artinya kita menyampaikan harapan tapi tidak berlebihan dan tidak terlihat sombong. Kemudian nama bagiannya, baris baru lagi, adalah penutup surat. Demikian surat lamaran pekerjaan yang saya sampaikan, titik. Nah, ada juga yang di internet Bapak lihat saya buat ini salah ini. Kenapa? Karena buat belum tentu disampaikan.
Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, ini namanya penutup surat. Ini kebetulan di layar HP, makanya 2 lembar. Kalau kalian menulis di kertas harus 1 halaman, tidak boleh menjadi 2 halaman. Kemudian bagian berikutnya, karena tadi ada salam pembuka dengan hormat, maka harus ada juga salam penutup. Kalau di atas dengan hormat, maka di sini hormat saya. Kalau di atas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau di sini wassalam saja. Beri tanda koma. Kenapa tanda koma? Karena merupakan sapaan. Nah, ini hormat saya. Ini sebenarnya ada di pojok kanan bawah sini. Nah, seperti itu di pojok kanan. Tapi lama lah. Nah, pojok kanan. Kemudian di bawah hormat saya, tanda tangan kalian harus bertanda tangan supaya orang tahu bahwa itu milik kalian, disahkan oleh kalian. Kemudian yang terakhir adalah nama terang. Nama terang itu adalah nama kalian lengkap beserta titel kalau kalian ada. Nah, jadi itu surat lamaran pekerjaan. Nah, inilah bagian surat lamaran pekerjaan yang menurut Bapak tepat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, tidak bertele-tele. Insya Allah cukup 1 halaman. Walaupun ini terlihat mudah, kalau kalian tidak hati-hati maka kalian akan terlihat kesalahannya ada di mana. Walaupun juga surat lamaran ini tidak punya dampak yang berarti dalam kalian menerima pekerjaan, tapi apa salahnya kalian berikhtiar dari surat lamaran pekerjaan? Karena kan kita tidak menghadapi langsung pemimpinnya, maka kita harus melampirkan surat ini dulu. Oh, tulisannya bagus, tata cara bahasanya bagus, maka orang tertarik untuk memanggil kalian. Terima kasih perhatiannya, sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.